Silakan. As-sirat, Ahlussunnah mengimani adanya as-sirat. As-sirat secara bahasa berarti jalan. Sedangkan menurut istilah syariat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan amal perbuatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa im minkum illa waridha kana ala rabbika hatmam maqdiyya." Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang tidak mendatanginya neraka. Dan itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Al-Quran Surat Maryam ayat 71. Abdullah bin Mas'ud, Qatadah dan Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas bahwa yang dimaksud adalah melewati jembatan Asy-Syirat. Sedangkan Ibnu Abbas dan selainnya menafsirkannya dengan masuk neraka, lalu dikeluarkan kembali, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma yadrubul yudrabu. Tsumma yudrabul jisru ala jahannam wa tahillu syafa'ah wa yaqulun Allahumma sallim sallim." Kemudian dibentangkan jahanam di atas neraka, kemudian dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam dan berlakulah syafaat. Dan mereka berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan tentang sifat sirat, bahwasanya sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang melewati sirat. Kemudian orang yang beriman akan melewatinya secepat kedipan mata, secepat kilat, secepat angin, seperti burung terbang, seperti kuda berlari cepat, seperti mengendarai onta. Maka ada yang selamat, tidak terkena kait-kait yang ada. Kemudian ada yang terkoyak tetapi selamat, dan ada pula yang dicampakkan ke dalam neraka. Apabila mereka telah menyeberangi jembatan itu, mereka akan diberhentikan di kontoroh, jembatan kecil antara surga dan neraka. Lalu masing-masing mereka saling mengkisos, membalas atas kezaliman yang pernah mereka lakukan di dunia. Sehingga apabila mereka sudah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan untuk memasuki surga. Tentang as-sirat, Ahlussunnah mengimani adanya as-sirat. Kita beriman bahwa nanti manusia akan melintasi as-sirat. As-sirat secara bahasa artinya adalah at-tariq, jalan. Sedangkan menurut istilah adalah jisrun. Anda lihat di halaman 100 itu ada kata summa yudrabul jisru. Kemudian dibentangkanlah al-jisru. Al-jisru artinya jembatan. Secara istilah makna as-sirat adalah al-jisru alladhi yuda'u ala jahannam, yang dibentangkan di atas neraka jahannam dan akan dilewati oleh semua manusia menuju surga sesuai dengan amal perbuatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya." Tidak ada seorang pun dari kalian illa wariduha, kecuali akan wariduha. Apa makna wariduha? Di bawah itu ada keterangan Abdullah bin Mas'ud, Qatadah, dan Zaid bin Aslam. Makna wariduha adalah al-murur, melewati. Melewati jembatan yaitu sirat. Sementara Ibnu Abbas menafsirkan wariduha dengan makna masuk neraka. Lalu setelah itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai jembatan. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fase pasca orang dikumpulkan di mahsyar adalah fase sirat. Ini pasca mahsyar.
Kita bisa tegaskan bahwasanya itu adalah pasca mahsyar berdasarkan keterangan beberapa ulama. Di antaranya sebagai berikut. Bahwa sebelum orang melewati jembatan As-Sirat, mereka berada dalam suasana gelap. Di sini ya. Wa qabla as-sirati yakunu an-nasu fi zulmah. Sebelum orang melintasi sirat, manusia berada dalam kegelapan. Thumma yalqa alaihimun nur liyamurru 'ala as-sirat. Kemudian Allah berikan cahaya kepada masing-masing agar mereka bisa melintasi sirat. Jadi itu jembatan di depan gelap sekali, salah tempat nyemplung. Dan pasti masuk jahanam. Salah jembatan nyemplung. Anda bisa bayangkan, ini adalah sebuah tempat yang gelap, di tepinya ada jurang. Kemudian hanya orang yang punya cahaya yang dia bisa melintasi jembatan itu. Kalau nggak punya cahaya, dia mungkin meraba-meraba kecemplung. Dan dia akan masuk ke dalam jahanam. Lakin yutfi'u nurul mu'minin. Yutfi'u nurul munafikin. Dan cahayanya orang-orang munafik akan padam. Sehingga orang munafik awalnya dikasih cahaya, tiba-tiba berbet, mati. Mereka gelap, dalam posisi tidak tahu di depannya ini jembatan ataukah bukan, sehingga dari situlah mereka masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di surat Al-Hadid ayat 12 dan 15 sampai 15. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari engkau melihat orang-orang mukmin laki dan perempuan. Yas'a nuruhum, mereka dibimbing oleh cahaya mereka, baina aydihim, yang ada di depan mereka, wa bi aymanihim, dan yang berada di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum, kabar gembira untuk kalian di hari ini, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dzalika huwal fawzul azim. Dengan akan diberi surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan seterusnya, dan itu merupakan keberuntungan yang besar. Yauma yaqulul munafiqun, berkatalah orang-orang munafik laki dan perempuan, wal munafiqat, munafik laki dan perempuan, munafik lelaki dan munafik perempuan, mungkin istrinya ya, yang mendukung suaminya untuk praktek kemunafikan, mendukung agama-agama yang sebenarnya itu tidak sejalan dengan akidahnya. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, unduruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, sehingga kami bisa dapat cahaya dapat pengaruh dari cahaya kalian. Kami mau mengikuti cahaya kalian. Orang munafik mau mengikuti orang beriman. Sehingga mereka minta kepada orang beriman, unduruna, tunggu kami. Irji'u wara'akum. Maka dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, balik ke belakang. Faltamisu nura. Lalu carilah cahaya di belakang. Orang munafik suruh mundur. Ketika dia mau mengikuti orang beriman yang sudah diberi cahaya oleh Allah, dan mereka meminta kepada orang beriman untuk nunggu agar dia bisa mengikuti orang beriman tadi dengan cahaya mereka, maka dikatakan kepada orang munafik, irji'u wara'akum, balik ke belakang. Faltamisu nuran, cari cahaya. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil adzab. Kemudian setelah itu dibentangkanlah sur artinya tembok yang punya pintu. Di balik tembok itu isinya rahmat, bagian depannya azab. Itulah yang dialami oleh orang munafik. Sehingga orang munafik ketika mau mengikuti orang beriman suruh mundur, setelah itu dipasangi tembok. Mereka akhirnya tidak bisa melihat orang beriman tadi. Yunadunahum, maka orang-orang munafik tadi memanggil-manggil, alam nakum ma'akum, bukankah kami ini bagian dari kalian? Qalu, maka orang mukmin itu menjawab, bala, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum martabtum. Iya, tapi dulu kalian itu terfitnah dengan diri kalian. Kemudian kalian tidak mau segera beriman dan kalian masih ragu dengan kebenaran Islam, sehingga lebih condong kepada non-muslim, bahkan lebih menghormati non-muslim daripada muslim. Kajian dibubarkan dan praktek kesyirikan dilindungi.
Wa gharatkumul amani, dan kalian tertipu dengan aneka angan-angan kalian. Hatta ja'a amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Wa gharrakum billahil gharur. Fal yawma la yu'khadu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Sehingga pada hari ini kalian tidak bisa menebus kesalahan-kesalahan kalian, tempatnya di neraka. Demikianlah kondisi orang munafik, ingin mendapatkan cahaya dari orang mukmin, tapi dia dilarang untuk, tidak diperbolehkan untuk mendekat kepada orang mukmin, disingkirkan. Sehingga yang sekarang mungkin orang mukmin disingkirkan, tidak boleh mendekat ke tempat-tempat tertentu, penghalangnya adalah orang-orang munafik. Maka besok orang munafik ketika mau ngikuti orang mukmin disingkirkan, suruh mundur, terus dihalangi dengan tembok, batinuhu fir rahmah wa zahiruhu min kibaril adab. Di balik tembok itu isinya rahmat, dan sebaliknya adalah azab. Warada dzalika mauqufan an Ibnu Mas'ud. Ada keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di mana Ibnu Mas'ud mengatakan, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Manusia akan Allah kumpulkan besok di hari kiamat. Sampai pada pernyataan beliau, faminhum man yu'ta nuruhu mithlal jabal baina yaday. Ada yang dikasih cahaya segede gunung, cahaya itu ada di depannya. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Ada yang diberi cahaya yang selain itu, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, sesuai dengan tingkat keyakinan masing-masing hamba. Dan kita tahu orang munafik dalam kondisi ragu. Maka sebelum sirat, sebelum meniti sirat, saya tulis sebelum meniti sirat, manusia diliputi dengan apa? Kegelapan di mahsyar. Manusia diliputi kegelapan di mahsyar. Lalu orang mukmin diberi cahaya untuk menuju sirat. Siapa yang masih tenggelam dalam kegelapan itu, maka dia akan salah tempat dan nyemplung neraka. Waliyadzubillah. Baik. Dan ini berdasarkan keterangan Ibnu Mas'ud sebagaimana yang tadi kita baca. Dan juga disebutkan dalam keterangan yang lain ya, tentang keberadaan suasana sirat yang sebelumnya adalah gelap gulita. Coba tadi ada. Nah. Di sini contohnya, waqala al-Barbahari, kata Imam al-Barbahari, wal imanu bis sirat ala jahannam. Kita mengimani adanya sirat yang dibentangkan di atas jahannam. Ya'khudus siratu man sya'allah, di mana orang akan bisa mendapatkan sirat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa yajuzu man sya'allah, dan bisa melintasi sirat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa yasqutu fi jahannama man sya'allah, dan akan berjatuhan ke dalam jahannam siapa saja yang Allah kehendaki. Walahum anwarun, dan mereka diberi cahaya ala qadri imanihim, sesuai dengan tingkatan iman mereka. Ini disebutkan oleh Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Sehingga posisi orang yang melintasi syirat, mereka diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ini juga yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abil Izz dalam syarah Akidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, pernyataan Imam At-Tahawi bahwa kita beriman kepada sirat, kata Ibnu Abil Izz, wa nu'minu bis sirat, kita beriman kepada as-sirat, wa huwa jisrun ala jahannam, dan sirat itu adalah jembatan di atas neraka. Idzan tahan nasu, apabila manusia sudah selesai, ba'da mufaraqatihim, setelah mereka meninggalkan makan al-mauqif, tempat al-mauqif, yaitu mahsyar.
ketika mereka meninggalkan tempat mahsyar, ila dzulmatil lati dunas sirat, menuju kegelapan sebelum sirat. Mahsyar kemudian digiring kepada kegelapan, di depannya ada sirat. Di sini kalau penjelasan Ibnu Abil Is Al-Hanafi, bahwa manusia diliputi dengan kegelapan pasca mahsyar sebelum sirat. Pasca mahsyar sebelum sirat. Dan orang mukmin diberi cahaya ketika mereka mau melintasi sirat. Jadi mahsyar dulu, lalu masuk ke dalam tempat yang gelap gulita, di depannya ada sirat. Yang nggak dapat cahaya, dia tidak akan bisa masuk ke dalam sirat dengan tepat. Kemudian yang kedua, sirat bentuknya adalah jembatan di atas neraka dengan sifat sebagai berikut. Ada beberapa sifat sirat. Yang pertama, sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Lebih halus daripada rambut. Kemudian lebih tajam daripada pedang. Bagaimana mungkin kaki bisa menginjaknya? Andaikan ada pisau yang diberdirikan sehingga mata pisau ada di atas, ditaruh di lantai. Dah, sekarang Bapak injak pisau ini. Berani nggak kita? Nggak berani. Kita akan terluka kalau nggak pakai alas. Padahal ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, mereka bawa alas kaki nggak? Pakai sepatu nggak? Tidak. Lebih tajam dari pedang, lebih lembut daripada rambut. Demikian yang disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadisnya riwayat Muslim. Sekarang coba kita lihat lengkapnya tentang sifat-sifat sirat. Disebutkan dalam hadis tadi bahwa sirat adakku ahaddu minas saif wa adakku minas sya'ri. Ini tentang sifat sirat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, balagani annal jisra adakku minas sya'rah wa ahaddu minas saif. Sampai riwayat kepadaku bahwasanya sirat itu lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Dan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, was-siratu kahaddis sayfi dahdun mazillatun. Sirat itu seperti pedangnya, seperti tajamnya pedang, dan bikin banyak orang kepleset. Padahal kalau kepleset, bawahnya apa? Jahannam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, yudha'u siratu yaumal qiyamah walahu haddun kahaddil Musa. Besok akan dibentangkan jembatan di hari kiamat, tajamnya seperti setajam pedang. Wa yudha'ul mizan, dan diletakkanlah al-mizan. Walau wudi'a fi kifatihi samawat wal ard, andaikan langit dan bumi itu ditaruh di daun timbangan mizan, wa ma fihinna, termasuk juga isinya, lawasi'atuhum, itu bisa tertampung semuanya. Segede apa itu mizan? Langit bumi berikut isinya ditaruh di daun timbangan mizan, masuk semuanya. Fataqulul malaika, Rabbana liman tazinu bihada. Maka para malaikat bertanya, ya Rabbi, siapa yang akan engkau timbang dengan ini? Fayaqulu, maka Allah berfirman, liman syi'tu min khalqi, bagi siapa saja di antara makhlukku yang aku kehendaki. Fayaqulun, maka malaikat mengatakan, Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, mereka tidak pernah beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebenarnya. Baik, kita tulis di sini tentang sirat, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, berdasarkan hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri.
Dan hadisnya riwayat Muslim. Yang ketiga, sirat itu menggelincirkan. Sirat itu menggelincirkan. Mungkin bahasa lain, licin. Sehingga bikin kepleset. Mudah kepleset. Dan demikian yang disabdakan oleh Nabi SAW. Coba kita lihat sifat sirat di bagian atas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qulna, kami pernah bertanya, mal jisru ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan al-jisr itu ya Rasulullah? Qala madhadatun mazillatun. Madhadatun mazillatun. Jembatan itu adalah madhadah mazillah. Apa makna madhadah mazillah? Mazillatun adalah bentuk maf'alah dari kata zalla yazillu idza zalika, ketika orang itu kepleset. Maksudnya adalah bikin kepleset kaki sehingga kaki orang itu tidak bisa menetap dengan nyaman. Walaupun dia seorang ahli akrobat, dia sudah berlatih-latih puluhan tahun untuk bisa melintasi benang, namun ketika disirat, semua kaki pasti akan gemeteran. Kata Al-Khattabi, madhadatun yakni tadhadu alaihi al-aqdam, ay tazillu. Madhadah maksudnya adalah kaki-kaki itu banyak yang tergelincir, kepleset. Adhabtu hujjatar rajul, ay abtaltuhu. Dalam bahasa Arab, membatalkan dalil seseorang itu disebut dengan adhadha. Sehingga ketika orang melewatinya, dia tidak akan bisa tenang. Pasti dia akan kepleset. Ini sifat yang ketiga. Bikin kepleset, bikin tergelincir. Yang disebut oleh Nabi SAW apa tadi? Madhadah. Terus muzillah. Dia bisa membuat orang kepleset, bisa membuat orang tergelincir. Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang tadi di sini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Khudri, riwayat Bukhari, Muslim. Yang keempat, sifat sirat yang keempat, lahu janbatani ay hafatan wa fiha kalalib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, wa fi hafatay sirat. Hafatan artinya samping kanan kiri. Di samping kanan kiri sirat, wa fi hafatay sirat, di samping kanan kiri sirat, kalalib, ada kalalib, ada cantolan-cantolan. Mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Dan dia tergantung di sepanjang, kalau ini sirat, cantolan-cantolannya di api tepi sini, kanan kiri ada cantolan-cantolan sepanjang sirat. Digantung-gantung sepanjang sirat, dan masing-masing sudah diperintahkan untuk mengait siapapun yang lewat. Sehingga si A lewat, kait itu langsung dia bergerak mengenai si A, nancep, nyemplung. Dalam keterangan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, madhadatun mazillatun alaihi khatatif. Bikin orang tergelincir, ada banyak khatatif, pengait-pengait, wa kalalib, dan gantungan-gantungan, wa hasakatun mufallatatun laha syawkah, ukaifa takunu bijadin yuqalu laha as-sa'dan. Punya duri-duri dan dia siap mengait kalau dinejet seperti pohon sa'dan. Sekarang kita akan lihat kayak gimana sih pohon sa'dan. Nabi SAW menggambarkan
pengait-pengait itu seperti pohon sa'dan. Nah, seperti ini gambaran yang diberikan Nabi SAW seperti sa'dan. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, Anda lihat seperti apa? Jadi bukan kayak kaktus ya. Dia bulat-bulat mirip kaktus, tapi penuh dengan duri di kanan kirinya. Dan itu bergantungan di sepanjang sirat. Lalu dia bisa menyambar siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk masuk ke dalam jahanam. Wahiyya ma'murah, sudah diperintahkan. Seperti ini pohon sa'dan. Baik. Sehingga gambaran yang diberikan Nabi SAW tentang sirat di sebelah kanan dan kirinya ada pengait yang bergelantungan, siap menyambar sesuai yang diperintahkan. Sehingga sebelum melewati sirat gelap gulita, diberi cahaya oleh Allah, terus dia melewati sirat, itu pun belum tentu berhasil. Ada sa'dan, seperti sa'dan, ada kalalib yang siap untuk menyambar siapapun yang melewatinya sesuai yang diperintahkan. Baik. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bihi kalalib." Ada kait-kait mithlu syauki sa'dan, seperti duri sa'dan. Ama ra'aitum syauka sa'dan? Tahukah kamu seperti apa itu duri as-sa'dan? Qalu, para sahabat jawab, bala ya Rasulullah. Fa innaha mithlu syauki sa'dan. Itu seperti durinya as-sa'dan. Ghaira annaha la ya'lamu qadra idhamiha illallah. Hanya saja kita tidak tahu seberapa besar sa'dan itu kecuali Allah. Jadi mungkin besar-besar, begitu nyambar, nggak bakalan mungkin ada yang selamat. Di sini ada keterangan Ibnu Battal. Kata Ibnu Battal, fi jahannam kalalib. Di atas jahannam itu ada kalalib, jamak dari kalub. Wa huwa alladhi yatanawalu bihil haddad al-hadida minan nar. Yaitu yang biasa dipakai oleh tukang pandai besi untuk mengambil besi di dalam tungku api. Besi yang sudah dipanaskan, ya. Kemudian oleh pandai besi mau diambil, alat yang dipakai ngambil itu namanya kalalib. Jamak dari kata kalub. Jadi dia pengait. Wal khatatif. Jamak dari kata khutaf, yang artinya penyambar. Khutaf artinya hadidatun, besi. Mu'wajjah at-tarfi yujdabu bihal asya'. Besi yang ujungnya bengkok dan biasanya dipakai untuk narik sesuatu. Gancu. Itu namanya khatatif. Wal hasak. Wa huwa syai'un mudarrasun duna syaukin yansibu bihi kullu ma marra bihi. Sehingga semua yang berduri yang nanti akan bergelantungan itu akan menyambar setiap orang yang lewat sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga gak mungkin ada yang bisa selamat kecuali yang Allah selamatkan. Ada nggak, Pak, wali yang bisa gendong kita, Pak, ketika melintasi jahanam? Sehingga dia punya tarekat tertentu. Jika kau mengikuti tarekat ini, nanti kau akan digendong oleh gurumu ketika melintasi neraka jahanam. Insyaallah. Ada yang berani ngomong kayak gitu? Ini orang yang terlalu berlebihan dan dia sembrono terhadap
suasana di akhirat. La ya'lamu qadra 'izamiha, tidak ada yang tahu berapa ukurannya kecuali Allah. Kata Al-Jauhari, azmu syai' izaman kabura, ay azim. Sehingga tidak ada yang tahu seperti apa ukurannya, besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu betapa besarnya itu kalalib-kalalib tadi yang akan menyambar manusia-manusia yang melintasi as-sirat. Baik. Sehingga ini tadi ya, di sebelah kanan dan kirinya ada pengait, sehingga sirat itu ada tempat yang berada di sebelah kanan dan kirinya isinya pengait. Ini berdasarkan hadis muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, selanjutnya ini tentang sifat-sifat sirat. Berikutnya kita akan membaca bagaimana orang beriman melintasi sirat. Ibnu Rajab mengatakan, "I'lam anna an-nasa munqasimuna ila mu'minin ya'budullaha wahdahu la syarika labih." Ketahuilah bahasanya manusia itu terbagi-bagi. Pertama, orang mukmin yang hanya beribadah kepada Allah semata. Yang kedua, wa musyrikun ya'budu ma'allahi ghairahu. Orang musyrik yang dia beribadah kepada selain Allah. Fa ammal musyrikuna, untuk orang musyrik, fa innahum la yamurruna 'ala sirat. Mereka tidak melintasi sirat, innama yaqauna fin nari qabla wad'is sirat. Mereka sudah terjatuh ke dalam jahanam sebelum jembatan sirat dibentangkan. Ini keterangan Ibnu Rajab dalam kitab beliau At-Takhwif Minan Nar. Kita tulis di sini, mereka yang melintasi sirat. Mereka yang melintasi sirat. Yang pertama, orang musyrik sudah masuk neraka sebelum apa tadi? Sebelum dibentangkan sirat. Ini sebagaimana keterangan Ibnu Rajab dalam kitab At-Takhwif Minan Nar yang tadi sudah kita kutipkan. Fakullu firqatin minal kufari wal musyrikin tatba'u ma kanat ta'budu fid dunya. Maka setiap orang musyrik, orang kafir, dia akan mengikuti Tuhan yang mereka sembah di dunia. Fataridun nara ma'a ma'budiha. Lalu mereka masuk neraka bersama Tuhannya. La yabqa ba'da dzalika illa man kana ya'budullaha wahdahu fi dzahir. Sehingga tidak tersisa kecuali orang yang beribadah kepada Allah semata fi dzahir, secara penampilan lahiriah. Sawa'un kana sadiqan aw munafiqan min hadhil ummah wa ghairiha, baik yang mukmin maupun yang munafik. Kita tulis di sini. Orang musyrik mengikuti Tuhan yang mereka sembah, ketika di dunia. Orang musyrik akan mengikuti Tuhan yang mereka sembah ketika di dunia untuk masuk neraka. Sehingga berhala-berhala dimasukkan ke dalam neraka, ya. Patung-patung yang disembah dimasukkan ke dalam neraka, lalu diikuti oleh penyembahnya. Tuhanku mau kemana? Terus mereka ngikuti Tuhannya, nyembah neraka, nyembah kabeh. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini dalam Al-Qur'an. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Kalian dan Tuhan yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, akan menjadi bahan bakarnya jahannam, antum laha waridun, kalian semua akan memasukinya.
Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Andaikan mereka itu betul-betul Tuhan, tentu mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi mereka semuanya akan kekal di dalam neraka. Sehingga Tuhannya masuk neraka, mereka ikut bersama dengan Tuhannya. Selanjutnya. Kemudian tersisa mereka yang menyembah Allah. Tersisa mereka yang menyembah Allah, baik yang jujur menyembah Allah dengan penuh iman. Inilah orang mukmin. Sehingga dia menyembah Allah, betul-betul tulus menyembah Allah. Yang kedua, orang yang munafik. Dia menyembah Allah, tapi dia munafik. Tapi sama-sama secara penampilan dia menyembah Allah. Maka bahasa kita ini Muslim asli, yang ini Muslim KTP. Nih. Ini Muslim KTP. Jadi secara status agama Muslim, tapi Muslim KTP. Tersisalah orang-orang munafik seperti ini. Selanjutnya, thumma yatamayyazul munafiquna anil mu'minin bimtina'ihim anis sujud. Kemudian dibedakan antara munafik dengan orang mukmin dengan cara mereka tidak bisa bersujud. Wa kadzalika yamtazuna anhum bin nuril ladzi yuqsamu lil mu'minin. Demikian pula mereka dipisahkan dari orang mukmin dengan adanya cahaya yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita baca, surat Al-Hadid ayat 12-15. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kau lihat orang mukmin laki dan perempuan, mereka dipandu oleh cahayanya dari depan dan dari sebelah kanan. Sementara orang munafik, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Dan pada hari di mana orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unduruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami mau mengikuti cahaya kalian." Tapi tidak diizinkan, disuruh mundur. "Qila rji'u wara'akum," mundur kalian ke belakang. Faduriba bainahum bisur, kemudian dipasang tembok sehingga mereka sudah tidak bisa lagi melihat orang yang beriman. Baik. Dan dalam riwayat yang lain, orang-orang mukmin itu diperintahkan untuk sujud, lalu mereka sujud. Saat orang munafik sujud, mereka nggak bisa sujud. Kenapa? Tulang punggungnya yang bisa ditekuk dijadikan satu, sehingga nggak bisa dipakai sujud. Tulang punggung yang sekarang bisa kita tekuk ke kanan dan ke kiri, besok orang munafik tulang punggungnya menyatu, maka saat ditekuk nggak bisa, sehingga mereka tidak bisa sujud. Baik, demikian suasana yang terjadi di Yaumil Qiyamah. Selanjutnya, yu'tillahu kullu unasin. Mana tadi? Allah akan memberikan kepada masing-masing manusia cahaya sesuai dengan tingkat amalnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu azza wa jalla fi zulalin minal ghamami minal arshi ilal kursi, thumma yunadi munadin ayuhan nas." Ketika Allah Ta'ala turun mendekat kepada hambanya, maka ada panggilan, "Wahai manusia, alam tardau min rabbikumul ladzi khalaqakum wa razaqakum." Tidakkah kalian ridha terhadap Rabb kalian yang telah menciptakan dan memberi rezeki kepada kalian, memerintahkan kalian untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun? Ayyuwalliyakulla unasin minkum ma kanu ya'buduna fid dunya. Dan agar masing-masing manusia di antara kalian mereka mengikuti apa yang mereka sembah di dunia. Alaysa dzalika adlan min rabbikum? Bukankah itu keadilan dari Rabb kalian? Qalu, maka mereka menjawab, bala, betul.
Fayantaliqu kullu qaumin, maka masing-masing orang mengikuti ma kanu ya'budun, apa yang mereka sembah. Wa yatawallawna fid dunya, dan yang mereka bela ketika di dunia. Fayantaliquna wa yumathilu lahum ashbahu ma kanu ya'budun. Apa yang mereka sembah nanti akan diwujudkan di hari kiamat, persis sebagaimana yang mereka sembah. Lalu mereka berangkat ngikuti itu. Faminhum mayyantaliqu ila syamsi. Ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti berhala yang terbuat dari kayu. Wa asbahi ma kanu ya'budun, atau apapun yang dulu mereka sembah. Wa yumatsilu liman kana ya'budu Isa. Sementara orang yang dulu menyembah Nabi Isa, ada setan yang menyerupai Isa. Wa yumatsilu syaitanu Isa. Ada setan yang menyerupai Isa. Demikian pula yang menyembah Uzair. Siapa Uzair? Nabi yang dianggap anak Allah oleh siapa? Yahudi. Ada setan yang menyerupai Uzair. Wa yabqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, sehingga yang tersisa adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Yang lain semuanya sudah berguguran, mengikuti Tuhan-Tuhan mereka, masuk ke dalam neraka. Fayatamatsalu Rabbu tabaraka wa ta'ala fayatihim. Kemudian Allah Ta'ala mendatangi mereka. Ma lakum la tantalikun? Kenapa kalian tidak berangkat? Kok masih di sini? Kenapa gak ngikuti Tuhan-Tuhan yang lain? Kamtilakin nas, sebagaimana yang lain sudah berangkat. Fayaquluna, maka orang mukmin ini menjawab, innalana la ilahan ma ra'ainahu ba'du. Kami punya Tuhan yang belum pernah kami lihat. Fayaqulu, lalu Allah bertanya, hal ta'rifunahu in ra'aitumuhu? Apakah kalian akan mengenalnya jika kalian melihatnya? Fayaqulun, maka mereka menjawab, inna bainana wa bainahu alamatan idza ra'ainaha arafnaha. Kami punya tanda. Kalau kami melihat tanda itu, kami akan mengenalnya. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya, mahia, apa tanda itu? Fataqulu yakshifu an saqihi, fa inda dhalika yakshifu an saqihi fayakhirru kullu man kana nadharahu wa yabqa qaumun duhuruhum kasayasi al-baqar. Kemudian disingkaplah betis. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di surat Al-Qalam, Allah Ta'ala berfirman, yauma yukshafu an saqin, pada hari betis itu disingkap. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka diminta untuk sujud. Fala yastati'un, maka orang munafik tadi enggak mampu sujud. Coba kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi. Allah menyingkap betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Maka setiap mukmin laki dan perempuan sujud kepadanya. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Dan yang tersisa adalah orang yang sujud kepada Allah karena riya' dan sum'ah. Yang dimaksud orang munafik. Fayadhabu liyasjudu fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Ketika dia mau sujud, punggungnya menyatu. Dan itulah kondisi orang munafik. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa hadzal hadits mukharrajun fi sahihaini. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Allah datang, Allah menyingkap betis, seluruh mukmin sujud, orang munafik mau sujud enggak bisa. Itu kejadian sebelum Sirat. Jadi mereka ketika menyembah Allah dengan munafik dalam posisi hanya untuk mencari status sebagai muslim, besok di hari kiamat, kondisi orang ini gimana? Tidak diberi cahaya dan tidak bisa sujud karena apa tadi? Punggungnya
menyatu, tulang punggungnya menyatu, nggak bisa ditekuk. Baik, selanjutnya. Berikutnya kita akan melihat tentang cahaya orang munafik yang dipadamkan. Intifa'u nuril munafikin, cahaya munafik yang dipadamkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah ditanya tentang makna al-wurud, makna dari ayat yang tadi kita baca ya. Wa in minkum illa wariduha. Faqala, lalu beliau menjelaskan, tud'al umam bi awthaniha. Masing-masing orang akan dipanggil untuk mengikuti berhalanya. Wa ma kana ta'budul awwalu fal awwal. Dan apa yang disembah oleh masing-masing umat satu demi satu. Siapa yang nyembah matahari, ikut matahari. Gerutuk ikut matahari. Nyemplung semua ke neraka. Yang nyembah bulan, ikut bulan. Yang nyembah dewa bulan, ikut bersama bulan. Yang nyembah dewa Zeus, ikut bersama bintang Zeus. Terus seperti semuanya kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Fayaqulu man tandurun nanduru rabbana. Kemudian tinggal orang yang beriman, tapi mereka menunggu. Maka mereka ditanya, kalian nunggu siapa? Kami menunggu Tuhan kami. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, ana rabbukum. Fayaqulun, lalu mereka mengatakan, hatta nanduru ilaika. Fayatajalla lahum yadhaq, fayantariku bihim, wayattabi'unahu, wa yu'ta kullu insanin minhum. Kemudian mereka pun mengikuti Allah, dan masing-masing orang, baik munafik maupun mukmin, diberi cahaya. Thumma yatba'unahu, kemudian mereka mengikuti Allah dengan cahaya-cahaya itu. Wa ala jisri jahannam kalalib wa hasak. Sementara di jembatan yang dibentangkan di atas jahannam ada pengait-pengait yang tadi sudah kita bahas. Thumma yudfa'un nurul munafikin. Kemudian cahaya orang munafik dipadamkan. Thumma yanjul mu'minun, dan orang mukmin diselamatkan. Fatanajju awwalu zumratin wujuhum kal qamar. Fatanju awwalu zumratin, maka rombongan pertama yang berangkat wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Sab'una alfan, jumlahnya ada 70.000, la yuhasabun, dan tidak dihisab. 70.000 berangkat duluan tanpa hisab, wajahnya cerah seperti bulan purnama. Kemudian orang-orang setelah mereka wajahnya seperti bintang yang ada di langit. Tsumma kadzalik, kemudian terus seperti itu. Dan mereka berbeda-beda kecepatannya ketika melewati as-sirat. Di sini kita lanjutkan. Yang ketiga, catatan yang ketiga ya. Cahaya orang munafik dipadamkan sehingga mereka dalam kegelapan sebelum meniti sirat. Mereka dalam kegelapan sebelum meniti sirat. Maka banyak di antara mereka yang kecemplung karena dia tidak punya cahaya. Sementara orang yang beriman meniti sirat dengan cahayanya. Berbeda-beda kecepatannya. Berbeda-beda kecepatannya. Tergantung apa? Tergantung amal. Sehingga ada yang melesat cepat seperti kilatan. Ya, seperti kilat. Ada yang berkali-kali terjatuh, kemudian bangun lagi, sampai akhirnya dia kena kalalib tadi ya. Terkena pengait, kemudian masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Sekarang coba lihat di sini ya. Nabi SAW menceritakan bagaimana orang yang dia memasuki sirat atau melintasi sirat.
Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa yamurruna 'ala sirat." Mereka akan melewati sirat. Dan sirat setajam pedang. Dahdun mazillah. Bikin orang tergelincir. Fayuqalu unju. Kemudian dikatakan, unju ala qadri nurikum. Carilah selamat sesuai dengan cahaya kalian. Faminhum man yamurru kan qidadil kaukab. Ada yang melewat dengan membawa cahaya seperti cahayanya bintang. Wa minhum man yamurru katarf. Ada yang lewat sekejap kedipan mata. Wa minhum man yamurru karrih. Ada yang lewat seperti kecepatan angin. Wa minhum man yamurru kasyaddir rajul wa yarmulu ramlan. Dan ada orang yang lewat seperti orang yang berlari, ngos-ngosan. Wa yamurruna ala qadri a'malihim. Dan mereka lewat sesuai dengan, mereka melintas sesuai dengan tingkatan amal mereka. Hatta yamurru alladhi nuruhu ala ibhami qadamihi. Sampai ada orang yang lewat hanya menggunakan cahaya yang ada di jempol kakinya. Cahayanya dikit, ada di mana? Jempol kakinya. Qala yajurru yadan wa yu'alliku yadan wa yajurru rijlan wa yu'alliku rijlan wa tadribu jawaniban nar. Kemudian dia sampai terpleset, kemudian pegangan tangan, lalu kakinya yang dipakai megang, Masya Allah. Berkali-kali seperti itu sampai akhirnya dia berhasil. Sementara samping kanan kirinya siap untuk mengait mereka, dimasukkan ke dalam neraka. Fayakhlusun, sampai mereka berhasil. Ada yang kayak gitu ya. Ini kira-kira dredegnya kayak apa itu, jantungnya orang ini ya. Meleset, kemudian pegangan tangan, lalu jalan lagi hanya dengan bermodal cahaya yang ada di kaki. Sampai akhirnya mereka berhasil. Fa'idha khalasu, sampai akhirnya ketika mereka berhasil, qalu, mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi najjana minki ba'dalladzi aranaki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami darimu setelah kami melihat dirimu. Laqad a'tana Allahu ma lam yu'ti ahadan. Orang ini merasa dia yang paling bahagia di seluruh alam. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak diberikan kepada siapapun. Padahal sebelumnya ada yang lewat secepat kilat. Ada yang lewat secepat angin. Ada yang lewat seperti orang berlari. Ini orang kerengkelan, kadang jatuh, bangun lagi, megang tangan, kakinya bermain. Sampai akhirnya dia berhasil, kesambar, dia nggak kena. Terus dia berhasil. Alhamdulillah. Lega. Dan itu pun merasa apa? Nikmatnya paling besar. Allah telah memberikan saya kenikmatan yang tidak diberikan kepada siapapun. Dia nggak lihat yang tadi sepat kilat. Maka seperti inilah situasi bagaimana ketika seorang hamba berada di jisr, berada di jembatan jahanam. Nah, di sini ada keterangan dari Nabi SAW bahwa amanah dan rahim itu berusaha untuk membantu. Dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, indama dzakara dhahaban nasi ila Adam, thumma ila Ibrahim. Ketika manusia bareng-bareng berangkat menuju Nabi Adam, menuju Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, wa tursalul amanatu war rahim. Amanah dan rahim dilepas. Fatakumani janbatai sirat, yaminan wa shimalan. Lalu dua makhluk ini, amanah dan rahim, berdiri di samping kanan dan kirinya sirat. Sehingga mereka yang jaga amanah, yang jaga silaturahmi, bisa jadi dua makhluk ini akan turut menyelamatkannya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maknanya adalah bahwasanya amanah dan rahim, karena dua hal ini sangat penting, dan ini harus diperhatikan dan dijaga oleh hamba dengan penjagaan yang sebenarnya. Yuaqafani hahuna, maka mereka berdiri di sebelah kanan dan kirinya. Lil amin wal kha'in, wal muwasil
wal qati', untuk menetapkan siapa orang yang dulu bisa jaga amanah dan siapa yang pengkhianat. Yang jaga amanah dibebaskan, yang pengkhianat disingkirkan. Wal muwasil wal qati', dan siapa yang suka nyambung silaturahmi dan memutus silaturahmi. Fayuhajani 'alal muhiq, maka mereka akan membela yang berhak, wa yashhadani 'alal mubtil, dan akan menuntut yang dulu tidak menegakkannya ketika di dunia. Yang tidak nyambung silaturahmi, yang tidak menegakkan amanah, disingkirkan oleh amanah dan apa? Dan rahim besok di hari kiamat. Sesuatu yang abstrak nanti dibuat konkret. Wallahu a'lam. Sini ada amanah dan rahim yang berdiri di samping kanan dan kiri, di samping kanan dan kiri sirat. Untuk apa? Untuk menandai siapa yang jaga amanah dan silaturahmi ketika di dunia. Maka jangan sampai kita memutus silaturahmi, karena itu bahaya besar. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, semua berdoa memohon diselamatkan. Semua berdoa memohon diselamatkan. Sampai pun para nabi. Semua berdoa mohon diselamatkan, sampai pun para nabi. Nah, di buku ada ya, di halaman 100, wa yaquluna Allahumma sallim sallim. Oh, skripnya putus. Wa yaquluna Allahumma sallim sallim. Semua nabi mengucapkan, membaca doa Allahumma sallim sallim. Doanya para nabi apa? Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Ini di buku ada di halaman 100. Para nabi itu berdoa Allahumma sallim sallim. Di halaman 100. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Baik. Jadi kalau kita membaca seperti ini akan membuat kita semakin takut dengan akhirat dan tidak main-main dengan urusan akhirat. Lalu membuat kita lebih sabar ya, kalaupun menghadapi ujian di dunia, ujian apapun, baik ujian fisik, ujian ekonomi, atau ujian yang lainnya, kita bisa lebih sabar karena akan ada sesuatu yang lebih mengerikan pasca kehidupan ini, dan tidak ada yang bisa selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Baik, kita baca lanjutan sedikit di buku di halaman 101. Silakan dibaca. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Tadi sudah ya? Sudah. Udah, naik. Jadi Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang melewati sirat, kemudian orang yang beriman melewati sirat secepat kedipan mata, secepat kilat, secepat angin, secepat burung terbang, seperti kuda yang berlari cepat, seperti mengendarai onta. Ada yang selamat tidak terkena kait, dan ada yang terkoyak sampai selamat, ada pula yang dicampakkan ke neraka. Aneka warna orang yang mereka ketika melintasi sirat. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita ketika melewati sirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Soalnya pertanyaan Ustaz. Pertanyaan? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Ustaz? Boleh? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. يعني تبدي أنا إلى الميزة تلدى يلبق إيتا أو أريكنا بوغا
umumnya sekarang kita mahasiswa. Ada di kolonial vision sudah jelas kalau ya baik kalau ya Romanen Malbu berarti dan dapat kitab dari Lapana dari Separang dan Akisio. Resmi adalah jelas. Apa keterkaitannya ketika sudah di mizan tapi masih melintasi sirat dan itu pun belum tentu berhasil? Wallahu a'lam. Allah berkehendak untuk menguji hambanya di yaumil qiyamah dengan ujian berkali-kali. Ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga. Ujian pertama kapan? Saat mereka dibangkitkan. Lalu mereka digiring menuju mahsyar. Lalu matahari didekatkan. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai di lehernya. Ada yang sampai di dadanya, di perutnya. Dan seterusnya. Dan itu sudah menunjukkan bagaimana suasana amal yang dia miliki. Ujian yang kedua, ketika mereka ditimbang, dihisap. Dalam bentuk buku yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tebarkan kepada mereka. Ujian berikutnya, ujian mizan. Ujian yang lain, A, B, C, ada banyak ujian. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sudah selamat di sini, belum tentu selamat di situ. Ya, mungkin sebagaimana kalau manusia mau menjalani sesuatu, mau mendapatkan sesuatu, dia menjalani banyak ujian. Loh tadi tes tulis saya sudah berhasil. Iya itu tes tulis. Sekarang tes psikologi. Berhasil. Berikutnya tes ibadah. Berhasil juga. Tes yang lain. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Sehingga berkali-kali dia mengalami ujian-ujian sampai akhirnya ketika lulus semuanya barulah masuk surga. Masya Allah. Maka suasana yang sangat mengerikan sehingga semua orang butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan layak bagi kita untuk rajin berdoa kepada Allah memohon agar kita diselamatkan di hari kiamat. Nah, Ada pertanyaan Ustaz? nah, Bismillah, Ahwan Ustadz izin bertanya. Mengapa setiap kali ikut kajian membahas tentang kematian dan kiamat, saya selalu merasa takut dan cemas tentang kehidupan saya selanjutnya, di mana saya merasa masih banyak dosa. Mohon penjelasannya Ustaz. walhamdulillah itulah berarti pengaruh iman. Sehingga kalau saya dan kita belajar seperti ini, baca hadis tentang masalah hari kiamat, tentang masalah surga dan neraka, kok jenengan diam saja, berarti merem. Tapi ketika ada suasana batin, tiba-tiba muncul rasa takut, rasa cemas, besok nasib saya di akhirat bagaimana, itu pengaruh dari respon iman. Bagi orang yang tidak beriman, dikasih tahu seperti ini, bagi orang yang tidak beriman, misalnya orang ateis ya, atau agnostik, suruh duduk di sini, dengerin ini, saya bacakan hadis tentang ini. Ya, mau disaleh nih, dilepeh ya, dia tidak mau untuk menerima. Tapi saat Anda baca seperti ini, kemudian muncul rasa takut, itu karena pengaruh apa? Iman. Berarti itu bukti kita ketika membaca itu, kita yakin ini benar. Ini adalah Al-Quran, ini sabda Nabi SAW yang sahih dan seterusnya. Sudah? Coba sekarang Anda pindah ke majelis yang lain. Pak, kita pindah ke majelis yang lain. Lalu yang ceramah cerita, Habib ini nanti ketika di yaumil qiyamah akan menyelamatkan bapak ibu yang mengakuinya sebagai muridnya, ditunggu di pintu surga. Anda percaya? Enggak percaya, ya ditinggal. Karena kita nggak punya percaya, Pak, nggak punya iman dengan itu. Saya nggak percaya. Masa sih bisa kayak gitu dia? Karena kita nggak percaya, akhirnya diomongin kayak gitu gimana? Kita tinggal. Karena kita nggak percaya. Kamu nggak percaya? Buktikan nanti ya. Masya Allah. Nah sekarang kita sedang berhadapan dengan dalil. Nabi SAW menyampaikan seperti ini dalam hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan seterusnya. Mukmin yakin ini sahih. Ini valid. Maka saat dia dengar, dia percaya. Membuat pengaruh dalam hatinya. Muncul rasa takut, rasa sedih, rasa cemas, dan seterusnya. Itu karena pengaruh iman. Coba ya, ketika ada orang di hadapan tokoh tertentu yang tidak mengakui imam, nanti tidak diselamatkan oleh imam. Imam Islam Jamaah maksudnya ya. Dan dia nggak mau ngakui. Wah, terus saya gimana ya nasib saya di akhirat? Hati-hati Pak ya, nanti Bapak akan masuk neraka abadi karena tidak mengakui imam. Muncul cemas kayak gitu nggak? Muncul cemas nggak? Jujur ya, ada orang LDI ngomong di depan Bapak. Orang LDI, kamu kalau tidak mengakui imam kami, kamu di neraka. Takut nggak jenengan?
Kenapa nggak takut? Nggak percaya. Karena Anda nggak percaya. Ya kurang lebih seperti itu. Orang kalau nggak percaya, walaupun diancam, nggak bakalan percaya. Tapi bagi orang LDI, di depan orang LDI yang lain, wow, takutnya luar biasa. Benar ya kayak gitu? Iya. Makanya kamu harus nyumbang. Terus suruh nyumbang untuk menguatkan iman. Coba di sini mantan lek dia ada nggak? Ada di belakang mungkin ada ya. Yang di depan biasanya ikut, kalau sekarang nggak ikut ini. Karena kita nggak percaya, jadi kita tidak merasa cemas, tidak merasa takut, dan seterusnya. Begitu ya. Maka ketika Anda membaca seperti ini, dan Anda merasa takut, itu karena pengaruh dari apa? Iman. Nah. Lagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Amalan apa yang bisa membuat kita melewati sirat dengan mudah? Amalan apa yang membuat kita bisa melewati sirat dengan cepat? Amalan utamanya adalah iman. Kuatkan iman dengan menanamkan keyakinan yang seutuhnya, penuh dengan ketulusan, bukan karena pura-pura atau yang penting dapat pengakuan, tapi karena saya yakin betul ini benar. Selanjutnya tambah iman dengan banyak mempelajari masalah-masalah hari akhir, masalah-masalah tanda kiamat, masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan, agar iman kita semakin tebal. Semoga dengan demikian cahaya kita makin besar. Yang kedua, wudu yang sempurna. Jangan asal ya. Karena wudu itu nanti akan membekas jadi apa? Cahaya di mana, Pak? Di anggota wudu. Wajahnya bercahaya, tangan kakinya bercahaya. Nah, kalau wudu sikutnya masih kering, sah nggak wudunya? Batal. Sehingga bagaimana mungkin wudu itu akan menjadi cahaya di hari kiamat, wong wudunya batal. Ada nggak orang yang wudu ngasal? Banyak, Pak. Kalau mau nyari contoh, tinggal datang aja ke masjid-masjid yang didatangi banyak orang. Udah syuting cara wudu mereka, kanan kiri kanan kiri. Kerannya bancurnya kenceng gitu, tapi nyiram tangan cuman sampai sini. Karena saat narik bajunya itu sikunya masih ketutup. Nah, terutama mohon maaf yang berlemak ya. Sehingga saat narik ke atas itu sikunya masih ketutup. Terus gimana? Ya garing sikunya, wudu siku garing batal. Kakinya, tumitnya masih kering. Cuman tangan kakinya maju. Kanan kiri ya. Dibilas di bawah keran, kanan kiri kanan, belakangnya kering. Dan kadang saya melihat seperti itu, ya kita ingatkan, Mas, itu sikunya kering. Terus dia ulangi lagi. Ada yang mau nurut, ada yang nggak mau nurut ya. Seperti kemarin tuh ada yang wudu, habis cuci muka langsung usap kepala terus cuci kaki. Pak, tangannya belum. Terus dia cuci tangan. Sampai siku, habis itu pergi. Pak, wudunya kebalik. Sudah, tadi saya sudah. Loh, Bapak harus usap kepala, tadi sudah. Lah kok tadi sudah gimana? Wudunya tidak urut. Loh kayak gitu, Pak. Padahal orangnya sudah dewasa, Pak. Masya Allah. Maka jaga wudu dengan baik, jangan asal-asalan. Nah. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jenis kedoliman apa yang dikisos di kontoro? Jazakallahu khairan. Jenis kedoliman apa yang dikisos di kontoro? Semua kedoliman yang secara syar'i itu dolim. Tapi kalau merasa didolimi, padahal itu bukan dolim, ya tidak akan bisa dikisos di kontoro. Anak perempuan kok dapat warisan setengah toh? Anak laki-laki satu. Saya didolimi ini. Dolim nggak itu? Hah? Warisan laki perempuan 2:1 itu dolim nggak? Tidak. Sehingga ketika laki-laki dapat 2 lebih banyak, anak saudaranya dapat lebih sedikit, perempuan, dia merasa didolimi, tak tuntut akhirat. Ya nuntut toh. Dolim nggak? Dolim. Kemarin ada kasus. Ada orang yang mau utang, ini orang tanya ya, Pak, ada orang utang ke saya, tapi saya nggak kasih. Terus dia marah-marah, kamu telah mendolimi aku. Nggak ngasih utang itu dolim nggak? Ya. Hah? Tidak. Ada orang butuh utang ke kita, kita nggak ngasih utang ke dia, dolim nggak itu? Tidak. Kenapa? Ya, kita punya hak untuk menjaga harta kita, mau ngasih utang atau tidak. Baik.
seorang bapak-bapak nikah lagi, itu dolim pada istri pertama tidak? Dolim enggak? Sebentar, kita tunggu jawaban yang di belakang. Dolim atau tidak? Dolim, ya. Dolim enggak, Mas? Mas Maulana, dolim? Hah? Tidak. Oh, tuh. Jawaban beliau mewakili yang lain. Tapi terkadang ada yang merasa didolimi. Apakah itu benar? Coba, Pak Sri. Kalau Anda poligami, apakah mendolimi istri? Oh, boten, Masya Allah. Itu jawaban dosen UGM, ya. Nah, yang seperti ini kalau dia bukan termasuk kedoliman, tidak akan ada kisos di yaumil kiamah. Sehingga Anda menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih ayam, itu dolim nggak? Dolim nggak? Tidak. Kecuali kalau menyiksa. Sebelum kambingnya disembelih, dipejeti dulu. Wah, dipejeti, ditutui. Baru setelah itu disembelih. Ya dolim kayak gini. Kalau menyembelih untuk dimakan, tidak dolim. Maka macan yang nerekam kambing untuk dimakan, macan ini tidak disebut dolim. Memang makanannya itu. Tapi kalau orang nangkap binatang terus digebui, dolim. Apalagi yang tidak dimakan.